Layarnya sudah muncul ya. Udah Kak. Oke, untuk malam hari ini kita akan belajar masih elastisitas, tapi dilanjutkan dengan gerak harmonik karena masih dalam satu rumpun bab tentang kinematika gerak. Tapi pengen flashback dulu sekitar 5-10 menit tentang gerak harmonik, yaitu hukum Hooke ya. Hooke itu yang berhubungan dengan pegas atau bahasa gaulnya itu atau bahasa sehari-hari pair ya. Kalau pegas itu bahasa akademik. Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke keadaan awal segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda hilang. Jadi pada saat benda mengalami gaya menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka dia akan segera kembali ke jalur yang benar pada saat posisi awal gitu. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang tegangan dan regangan. Kalau di antara dua ini, tegangan dan regangan yang paling sering terdengar di sekitar kita apa? Tegangan ya. Udah. Nah, kalau regangan itu ada di fisika. Nah, regangan itu merenggang gitu. Maksudnya ada tambahan panjang fisik. Contoh karet dari 1 senti menjadi 1,5. Nah, itu ada delta L nih namanya nih. Tapi kalau tegangan berhubungan dengan tekanan, dengan gaya tekan, Newton ya. Dan juga Pascal tegangan. Nah, ini seperti P sama dengan F per A. Jadi tegangan itu sama juga dengan tekanan, tapi regangan berbeda dengan tegangan. Karena regangan itu adalah delta L dibagi LO ya, panjang mula-mula dan pertambahan panjang itu delta L. Di mana pertambahan panjang dan panjang mula-mula itu harus selalu dalam sistem internasional SI dalam meter ya. Kalau sentimeter, milimeter dikonversi dulu. Kami yakin pasti Putra udah paham lah tentang konversi karena pelajaran SD. Iya. Modulus Young atau modulus elastisitas itu simbolnya bukan E kecil lagi tapi E besar di mana tegangan dibagi dengan regangan. Jadi kita tadi membahas tegangan dulu baru membahas tentang regangan. Nah, tegangan dibagi regangan itu sama juga dengan modulus Young. Young itu bukan muda ya, tapi penemunya. Hukum Hooke itu menjelaskan bahwa elastisitas benda hanya berlaku sampai suatu batas, yaitu batas elastisitas. Grafik tegangan terhadap tegangan untuk menjelaskan hukum Hooke ini seperti grafik kurva ya. Itu namanya kurva itu melengkung, bahasa Inggrisnya curve, bukan linear. Linear itu yang garis mendatar. Elastisitas sebelum sampai patahan. Nah, plastis itu dari patahan ke titik C dan titik D. Nah, grafik ini menunjukkan berlakunya hukum Hooke. Titik A adalah batas berlakunya hukum Hooke. Plastis itu misalkan udah sudah melewati batas elastisitas. Nah, melihat pegas yang ditarik terus-menerus hingga dia pegasnya nggak balik lagi. Pernah lihat kan di Boleh Kak. punya ini pegas apa sih namanya itu pegas pulpen ya. Nah, misalkan KB punya pegas nih gini. Kalau dalam batas tertentu dia akan manjang pada saat ditarik sedikit. Tapi kalau ditarik panjang seperti ini, dia akan balik lagi nggak? Enggak ya. Jadi mati ya. Jadi dia akan Iya. tidak berfungsi lagi. Tapi kalau sampai batas elastisitas tertentu, dia akan balik lagi. Nah ini kondisi nol yang belum ditarik. Nah ini udah dead nih, udah nggak bisa dipergunakan lagi. Ya kayak inilah, kayak tangan kita nih kalau memegang berat bangku itu kan masih kuat ya. Tapi kalau kita megang
sesuatu yang besar banget kayak baja gitu, tangan kita akan aman, patah, Hmm. dan kita nggak bakal Ah. balik lagi. Karena ini alat vital ya, tulang itu alat vital. Karena kalau udah patah, terjadi pembusukan. Kayak kita kalau ditabrak kereta, akan kemungkinan besar meninggal ya, karena banyak-banyak saraf-saraf sistem tubuh kita tuh mati. Tapi kalau kita ketabrak motor, ojol, kemungkinan masih bisa hidup ya, karena gayanya tuh masih kecil. Titik D ada titik patah. Nah, kayak gini nih tadi yang Kak Bayu jelaskan. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan grafik yang itu ya. Nah, untuk pegas pada saat didiamkan itu disebut dengan LO. L itu bahasa Inggris length ya. O itu identitas pada saat tidak ada terjadi gaya atau sistem yang berlaku. Kemudian ada dikasih berat benda dengan warna merah ini W. W itu rumusnya apa? W itu bahasa Inggrisnya apa? Di fisika. Weight ya. Wes panjang gini. Weight. Weight itu adalah massa kali apaan? Putra tahu? Gravitasi. Nah, massanya itu dalam kilogram, gravitasinya dalam meter per detik kuadrat ya, bukan meter per detik. Karena percepatan gravitasi itu kalau di gaya ke bawah dan gaya ke atas, vertikal ya, itu pakai gravitasi. Tapi kalau gaya linier yang ke kanan dan ke kiri itu menggunakan apa? A ya, percepatan. Ini dibilangi percepatan, tapi kalau ini gravitasi. Kalau disambung lagi percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya untuk gaya pegas yang paling terkenal rumusnya itu F sama dengan K dikali delta X. Nah, sekarang kami pengen tanya ini tetapan pegas ini ditetapkan sama siapa? Ayo, oleh guru atau oleh pembuat buku atau apa? Tetapan pegas, tahu nggak? Oleh produsen pegas ya, Iya. industri. Jadi ada pegas yang sangat kuat. Contohnya apa? Ayo, Gas motor. shock breaker, shock breaker motor, betul kan? Iya. Itu kuat tuh. Dia bisa menahan beban sampai berapa kilo? Anggaplah kalau motor itu bisa 4 orang ya, dipaksain lah. Tapi 4 orang dewasa itu nggak kuat lah, cuman 3 orang dewasa lah. 3 orang dewasa rata-rata 70 kilo. Kali 3, 210. Berarti hampir 210 kilogram nih kuat dia. Pernah lihat pegas motor metik? Cuman satu kan? Cuma satu, Kak. Kalau motor zaman dulu tuh yang pakai rantai, itu kan dua. Nah, berarti dibagi dua nih gitu. Tapi kalau Matic ini lihat aja tuh lebih tebel pernya, terus lebih besar dikit ya, segini nih. Kalau zaman dulu tuh pernya lebih kecil, tapi dua gitu kiri dan kanan. Nah, itu yang sudah perhitungkan oleh si produsen pegas. Mungkin Honda, Yamaha, Suzuki itu nggak bikin sendiri, tapi dia mesen ya sama produsen. Nah, tetapan pegasnya udah diukur. Dia bisa menahan beban sampai 250 kilogram. Nah, apa yang akan terjadi kalau bebannya itu berlebih dari batas tetapan pegas? Patah ya, krek gitu langsung. Makanya nggak boleh ojol itu ngangkat kayak kulkas, apa sih bahan-bahan industri yang baja gulung itu. Itu bakalan rusak motor. Tetapan pegas, kita bisa putar K-nya itu menjadi area dikali modulus elastisitas yang modulus yang tadi, di mana modulus yang itu tegangan dibagi regangan ya. Tegangan itu sama juga dengan F per A, regangan delta L alias selisih pertemanan panjang dengan panjang mula-mula. Terus
K-nya itu bisa dibalik lagi menjadi F dibagi delta X sama kayak tadi yang di atas tuh. Jadi ketetapan pegas itu bisa dihitung dari luas area kali regangan dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, menurut hukum Hooke kemarin kita bahas kalau misalkan disusun seri begini, maka jatuhnya paralel ya. Seper KS sama dengan seper K1 tambah seper K2. Nah, apa sih yang diparalelin? Bukan X-nya, bukan F-nya, tapi konstanta, Betul. tetapan pegas. Konstanta itu bahasa Inggris dari tetapan. Bahasa Inggrisnya konstanta kan menurut bahasa dasarnya konstan ya, tetap ya. Contoh nih, misalkan gaji seorang guru konstan. Itu berarti gaji guru itu tetap gitu. Konstanta itu bahasa Inggris tetapan. Nah, kalau disusun seri, maka kita membacanya seperti ini, seper-seper gitu ya. Berbeda dengan apa nih, yuk? Paralel Resistor. beda. Ah, Iya, udah belajar resistor kan waktu SMP. resistor maksudnya? Mm. Yang resistor pernah belajar kan tentang seri paralel gitu ya, udah pernah ya. Oh, pernah, pernah, pernah. Sebentar, saya mau balas chat dulu. Terus kalau disusun paralel, kayak double begitu ya, maka ditambahin langsung. Jadi koefisien pegasnya langsung ditambahin. Nah, nanti kita ada soal lagi seperti yang kemarin. Nah, karena kemarin udah pernah hukum Hooke dan elastisitas, sekarang kami pengen nambahin tentang gerak harmonik ya. Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik benda yang terjadi di sekitar titik keseimbangan. Jadi ke titik keseimbangan bandul, ini namanya bandul kan, itu ada di geser ke kiri, geser ke kanan dalam satu garis tali ya. Kalau simpangan itu terjadi jika posisi benda sedang melakukan gerak harmonik dengan sudut fase. Kalau gerak harmonik pada fisika ini ada yang dinamakan kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut itu simbolnya omega. Nah, gini ya. Ini omega. Omega itu kecepatan sudut. Kalau berlawanan dengan kecepatan sudut, kecepatan apa namanya? Linear ya, V. Nah, ini satuannya meter per detik. Kalau yang satu lagi radian ya, per detik. Rad S. Oke, lanjut untuk simpangan amplitudo gaya pemulih adalah gaya pegas, yaitu gaya yang mengembalikan benda ke posisi semula atau titik yang seimbang. Sekarang saya geser dulu. Nah, di sekolah udah sampai sini belum persamaan simpangan dari getaran Belum, harmonik? Belum ya? belum, Yang theta juga belum nih. Frekuensi fase getaran, sudut fase belum, juga. Berarti kita sampai elastisitas sama hukum aja ya. Nanti kalau misalkan sudah dibahas tentang periode frekuensi, frekuensi sudut, sama kecepatan sudut, nanti kita akan bahas ini nih. Termasuk kekekalan energi pada gerak harmonik menggunakan sin omega T kuadrat. Kalau energi potensial biasa kan setengah MGH ya, energi potensial energi itu bedanya pakai setengah tetapan pegas yang K tadi itu. Oke, ini KBI punya soal yang berbeda sama minggu lalu. Ini soal UN, fisika tahun 2008. Ini ada F, sini ada X ya, 0,08. Nah, terus cari energi potensial pegas dari grafik ini.
energi potensial pegas. Nah, jadi kalau misalkan EP. Nah, ini energi potensial ya. Setengah FY. Ini kan F, ini Y ya. Hubungan antara gaya dan pertamaan panjang pegas. Nah, sekarang kita coba hitung F-nya itu 40. Terus X-nya, delta X-nya berapa? Delta X. 0,08 ya. Energi potensial pegas. Ya, coba setengah kali F dikali X. Berarti 20 dikali 0,08. Berapa hasilnya? 1,6 ya, 1,6 Joule. Nah, seperti itu. Cuman nih perlu diverifikasi lagi rumus ini. Karena kan nggak ada di hukum Hooke yang ada kita bacain tadi ya. Nah, sekarang boleh dicoba untuk putra nomor 2 sama nomor 3 ya. Ini adalah campuran antara paralel dengan seri. K2-nya dan K3-nya di atas. K1-nya ada di bawah. Nah, yang nomor 3, K1-nya ada di atas dan K2-nya di atas, K3-nya di bawah. Ini sama aja. Nah, untuk mempermudah nih, kami pengen bahas dulu nomor 2 dengan cara kita jumlahkan ya. Jika beban 300 gram digantung pada pegas K1, pegas akan bertambah 4 cm. Besarnya konstanta susunan pegas G sama dengan 10 M per S kuadrat adalah. Oke, rumusnya tadi apa nih? K Nah, sama dengan F per delta Kak, X. Delta X ya. Ini pada pegas K1 sudah secara sistem nih ya. Jadi K1 K2-nya dijumlah nih K2 atau K aja ya ditambah K, hasilnya menjadi berapa? 2K karena identik. Kalau identik bahasa lainnya apa? Sama ya. Yang karakternya sama. Contoh nih kalau kamu sama teman kamu identik tuh gitu. Nah 2K dengan yang bawah jadi berapa nih? Seper K total ya. KT bukan KP lagi. KT sama dengan seper 2K per plus 1K. Ini nggak perlu ditulis K1 lagi, jadi langsung aja. Terus di bawahnya 2K di sini. Kenapa 2K? Karena KPK-nya ya, nggak bisa langsung dikali gitu. 2K dibagi 2K, 1. 2K dibagi K, 2. Jadi hasilnya berapa? 3 per 2K. Nah gimana Kak? Jadi apakah hasilnya K total itu 3 per 2K? Bukan ya. Ini dibalik. Kayaknya kamu udah ngerti ya zaman waktu minggu kemarin nih. Jadi KT itu dibalik nih gini. KT. KT itu artinya apa? Koefisien total. Konstanta bukan koefisien. 2K per 3. Nah, jadi di sini 2K per 3 tulis. Nah, pertamaan panjangnya 4 cm dijadiin ke meter berapa? 4 dibagi 100. 0,04.
Bukan 0,4 ya, kalau 0,4 itu 40. F-nya berapa? 300 dibagi 1000, 0,3. 3. 0,3 itu baru massa ya, dikali dengan G. Berarti 0,3 kali 10, 3. Kita kali silang, 3 kali 3 jadi 9 di sini ya, yang bawah kiri. Terus 2K kali 0,04 jadi 0,08. K gitu. Jadi K-nya sama dengan 9 dibagi 0,08. Ini gimana cara ngitung ini? Ayo, dikali 100. Jadi 900 dibagi dengan 8. Berapa itu? 900, 112,5. Nah, kayaknya ada yang salah nih. Coba dihitung-hitung ulang. Ada yang salah gak kita nih ngitung? Seper 2K, nah 2K jadi 2, betul. 3, 2/3. Iya betul. 0,04 dikali 2, 0,08. Terus 9 dibagi 0,08 sama dengan 112,5. Nah, harusnya dapatnya 112,5 nih, bukan 225 ya. Oke, untuk nomor 3, Putra kerjain ya. Kami pengen coba nomor 2 nih, salahnya di mana nih? Harusnya kan jawabannya 112,5. Ini kenapa 225? Baik, Kak. Nih yang nomor 3 silakan dikerjakan. Ini mau di kopas dulu ya di WA nih, biar nanti bisa langsung dikerjain. Putra, Putra Diandra. Dah, kami pengen foto dulu nih yang nomor 2. Kalau udah nanti infoin ya, dapatnya Baik, Kak. berapa. Sudah, Kak. Berapa? 3, Kak. Sebentar.
Coba disebutkan gimana cara mencari jawaban tersebut. Biar Kak Bayu bantu nulis di sini. K1, K2 kan 3. Ya, ditambah jadi Ya, 6. jadi 6 ya. 6. K3-nya 6. Berarti 6. 1/6 Seperenam tambah seperenam. ditambah 1/6. Hasilnya 2/6. Hasilnya 3 ya. Hasilnya K total ya. Nah, kalau dari yang nomor 3 kan gampang nih. Kalau nomor 2, coba analisis putra, kenapa jawabannya 112,5 bukan 22,5? Coba mau dihitung ulang nggak ya? Dihitung ulang aja coba putra nih. Biar kita nggak penasaran sebelum kita close sesi ini. Dicoba dulu. Mungkin hitungan Kabayu salah atau gimana gitu. Berarti kita ini nggak perlu dihitung K total ya. Jadi langsung aja nih. K sama dengan F dibagi delta X. Delta F-nya itu X. berapa? 3, 0,3 kali 10 kan? Jadi 3 dibagi 0,04. Tuh. 0,04 atau 0,4? 0,04 ya. Nah, ini hasilnya 75 nih. Jadi bukan kita mencari itunya nih, mencari total. Nah, gitu nih, gini. 75 Newton kali meter. Nah, ini K nih, gitu. Nah, K totalnya ini baru hasil dari yang 75 itu. Jadi 1/75 sama dengan 2K ditambah yang tadi itu berapa? Seper K. Nah, baru K-nya tuh kita cari itu tadi. Ini 2K, terus di sini berapa? Satu ya. Di sini dua. Jadi 3, 2K 1/75. 75 kali 3 berapa? Kali 3. 200. 15, 225 ya. Sama dengan 2K. Nah, K-nya itu identik masing-masing 112,5. Maksudnya begitu. Ini totalnya K2 112,5. Ini 112,5. Ini 112,5. Nah, jadi kalau di total-total hasil 75. Begitu maksudnya. Jadi jawabannya B ya. Jadi nggak dihitung dulu, tapi kita langsung dihitung langsung. Mengerti, Putra ya? Ketika Oke, sekarang masuk
lanjut ke nomor 4 dan 5. Ini kami nggak kasih tahu dulu biar kamu kerjain sendiri, mandiri. Oke, kami balas chat dulu ya dari grup kampus ini. Udah dapat Putra? Nomor 5 belum nggak. Nomor 4 hasilnya 800. Untuk nomor 5. Nomor 5 kan kepotong tuh. Oh, iya, kami belum kirim soalnya ya sebentar nih, biar buka di HP deh. Bimbel online tanggal 12 ya kemarin. Soal, tunggu tadi rumus materinya tentang apa nih? PDF. Dah, udah terkirim tuh. Baik, Kak. Oke, nomor 4. Percobaan menggunakan pegas yang digantung menghasilkan data sebagai berikut. Percobaan 1, 88. F-nya 88, X-nya 11. Percobaan 2, 64 dengan delta X-nya 8. 45. Gaya beban pegas delta X sama dengan pertambahan panjang pegas dapat disebutkan pegas memiliki tetapan sebesar gimana coba disebutin cara mendapatkan itu. Pertama kita beli salah satu dulu. Yang awal saya pilih itu 8 lah. K sama Mm-mm. dengan F per delta X. Mm-mm. Berarti gini Nah, ya. karena 11 senti, itu kan awal kan 11 senti. Mm-mm. Betul gak sih 8,8 dibagi 11? Ini KB ngarang aja nih. 88 dibagi 11. Kan 8 ya, kalau 8,8. Nah, terus 64 dibagi 8 sama juga dengan 8 ya. Berarti totalnya benar ya semua nih. 40 dibagi 5 totalnya 8 juga. Maka tetapan pegas ini kan sentimeter ya. Oh iya, sama juga dengan berapa nih? Salah nih, kami bukan 0,8 nih, 0,08 ya. Jadi 800 Newton per meter.
Kalau pangkatnya -1 ini sebenarnya kalau di atas itu min, tapi kalau di bawah 1. Sekarang scroll lagi yang nomor 5 di bawah, Enggak. tunggu di zoom out dulu. Oke itu, jawablah dengan pernyataan jika susunan pegas diberi beban sehingga bertambah panjang 6 cm, maka pertambahan panjang masing-masing pegas adalah. Silakan waktunya 5 menit. Udah dapat Belum nggak? berapa? Enggak. Tiga pegas identik dengan konstanta 1000 Newton per meter disusun seperti gambar. Delta L itu pertambahan panjang pegas. Anggap susunan pegas hanya dipengaruhi oleh beban. Jika susunan pegas diberi beban sehingga bertambah panjang 6 cm, maka pertambahan panjang masing-masing pegas. Oh, ini berarti pegasnya itu berbeda-beda ya itunya nih. Konstantanya sama nih semua. 1000, 1000, 1000. Berarti kemungkinan dia punya pertambahan panjang yang sama antara yang A dan C ya. Berarti antara 2 dan 3. Kenapa semuanya harus sama? Karena kons ident konstanta pegasnya sama semua. Belum. Ayo, waktunya dilewat 5 menit ini. Jadi
0,06 ya. Terus ini 1000 ya. Nah, ini 1000 nih. 1000 seper 1000 ditambah seper 1000 ditambah seper 1000. Hasilnya Hmm, menjadi tiga dibalik nih 1000 per per tiga. 3 S. Nah gitu. Ini F nih. Berarti 3F sama dengan 60. 60 ya. Bagi tiga. 20. 20. Tunggu ini benar nggak? 6 cm 0,006 betul. Hmm, Terus 20 meter ini ya. 20 meter nih. Kan udah jadiin meter. Berarti dia kalau misalkan udah 1000 nih gabungan ini nih. 1000. 1000 itu udah hasil gabungan. Nah, berarti kalau ini gabungan, tiganya ini nggak perlu. Berarti Terus F-nya 60. sama dengan 60 Newton. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi. Untuk pertamaan panjang kan delta L ya. Ya, Delta L dibagi dengan LO. Terus untuk mencari ini, kita tadi balik lagi ke rumus yang tadi nih. Nah, ini nih. Regangan sama dengan pertamaan panjang dibagi pertam panjang mula-mula. Berarti ini ada gaya F-nya gak di sini? Nah, ini nih ya. Oh, ini pakai luas penampang nih. Berarti gimana ya cara nyarinya ini? Gaya. Oh, iya nih. Berarti kan ini 60 ya. Kita balik lagi ke soal ini 60. 60 itu gaya tekan keseluruhan. Nah, sekarang kalau misalkan kita cari pertambahan panjang masing-masing pegas, berarti 60 di sini berapa? 1000 ya. Di sini berapa? Delta X. Tinggal diputar ya delta X di sebelah kiri atas. 60 dibagi 1000 berapa? 0,06. Coret ya. Nah, coret ya. Berarti 0,06. Ini dalam meter. Terus dijadiin ke sentimeter dulu. Sama juga dengan 6 6. sentimeter. Nah, karena ini terdiri dari 3 penggas, kita tinggal bagi 3 nih. 2, 2, 2. Gitu. Jadi dibalik lagi. Gitu. Cari ini dulu nih. 60 Newton. Baru kita cari delta X ini lagi. Kalau misalkan 3, 3, 3 jadi 9.
Sekarang masuk, kayaknya ke begini terlalu sering ya. Hmm, nah ini deh nomor 9 10 dulu. Mulai 10. Sebuah tali karet diberi beban 300 gram dan digantung vertikal pada sebuah statif. Statif itu atap yang tetap ya, jadi nggak bergerak-bergerak. Ternyata karet pertama panjang 4 cm alias 0,04 meter dengan gaya gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Energi potensial karet tersebut adalah, silakan dicari dulu ya. Ini kan ada di luar materi hukum hok adanya EP. Boleh dieksplor dulu jawaban-jawaban yang memungkinkan dari nomor 9. Nomor 9. Biasanya ada teh kucing. Nomor 9. Ntar ya.
Oke, nomor 9 kita bahas. Ini Kak, nomor 9 Hmm. Berapa tuh? 0 6 koma 6 koma 6 kali 10 pangkat 2 Kak. Berarti rumus energi potensial tadi bener ya. EP pegas sama dengan setengah dikali F delta X gitu. Nah, F-nya itu karena 300 dibagi 1000 0,3 dikali dengan eh, 10 ya. Jadinya 3 Newton. Terus delta X-nya sama dengan 0,04 karena dibagi 100. Terus dikali lagi setengah. 3/2 berapa? 1,5 ya. 1,5 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, 6-nya tapi kan kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini jadi jawabannya betul. Untuk fisika tuh kebanyakan kita harus modifikasi soal-soal menjadi dari desimal menjadi bentuk seperti ini nih. Ya. Jadi kalau misalkan ada pangkat di atas minus itu harus dipahamin bahwa ini adalah sama dengan desimal. Kalau desimalnya berapa di sini? 6 kali 10 pangkat 0,6 kali 10 pangkat min 2. 0,0. 0,06 ya. Karena di belakang koma itu ada dua digit, 1 dan 2. Di sini juga minus 2. Jadi benar. Sekarang nomor 10. Berarti jawabannya berapa Kak itu? Nilai konstanta yang terbesar dari pilihan-pilihan A sampai E. Ini adalah ujian nasional fisika ya, tahun 2012. Pas Putra berapa tahun tuh? 3 tahun nih. Ini nomor Dari percobaan menentukan elastisitas karet dengan menggunakan karet ban diperoleh data seperti tabel berikut. Dapat disimpulkan nilai konstanta terbesar adalah titik-titik. Ya, jadi kita cobain satu-satu nih ya. Jadi 7 dibagi 3,5 kali 10 pangkat min 2. Berarti 70 dibagi 35 kan 2 tuh ya. Jadi langsung kita dapat jawabannya 200. Sekarang yang ke B, 8 dibagi
2,5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya menjadi 320. Gitu. Yang C, 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 hasilnya menjadi 300. Yang D, hasilnya menjadi 200. Yang E, hasilnya menjadi 303. Jadi yang paling besar itu mana? Yang paling besar yang B. Yang B ya. Jadi kita harus hitung secara teliti dan hati-hati, jangan sampai salah. Kalau terburu-buru, kita langsung coret yang E, ternyata nggak valid, hampir mirip tuh, cuman beda 18 Newton. Sekarang soal yang lain di nomor 7 dan 8 ya. Nah ini kembali lagi ke soal yang identik dengan susunan pegas dari soal nomor 8. Betul, Kak Bayu udah zoom out ya, jadi kelihatan semua dari nomor 7 dan 8. Ini UN Fisika 2010 halaman 37 nomor 26. Karet yang panjangnya L digantungkan beban sedemikian rupa sehingga diperoleh data seperti pada tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat ditemukan besar konstanta pegas adalah. Silakan cari dan nomor 8 ya. Udah dapat nomor 7? Utama mana ini? Ah, Ambil satu titik aja nih. Ya, jadi nggak perlu semuanya itu sama tuh identik. Karena konstanta pegas itu biasanya nggak berubah-ubah. Nah, yang pertama, yang 2 Newton dibagi dengan setengah sentimeter. Tapi kan harus dijadiin ke
meter. 0,5 dibagi 100 jadi 0,005. Jadi makin besar. Jadi nggak perlu semuanya tuh. Kalau dicobain semua itu pasti hasilnya sama aja. Berarti K sama dengan 2 Newton. Nggak usah Terus pakai Newton ya. 2 ya. 400 Kak. Ya dibagi 0,005. Karena 0,5 dibagi 100. 400 betul. Sekarang nomor 8. Silakan. Empat buah pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 1.600 Newton per meter. Disusun seri paralel seperti pada gambar. Dengan K yang disusun paralel itu KKK gitu ya. Nanti ditambah K yang di bawah itu cuman tunggal. Beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertahanan panjang secara keseluruhan sebesar 5 Newton. Berat beban W adalah, nah berarti nyari F-nya dulu. Setelah F-nya dulu nanti dibagi dengan 10. 10 itu adalah gravitasi. Nggak perlu dibagi gravitasi ya, karena yang dicari berat ya, bukan massa. Kalau berat itu sudah termasuk unsur gravitasi. Hmm. Jadi gimana yang paralel di jumlah ya? Jadi 1.600 langsung aja dikali 3. Jadi nggak perlu ditambah-tambah-tambah gitu. 16 kali 3 berapa? 48. 4.800. Ini hanya yang atas, yang bawah 1.600 lagi. Ini nggak boleh langsung dijumlah ya begini, karena bukan paralel, tapi dia seri. Kalau seri itu diparalelkan ya. Jadi 4.800
ditambah 1.600. Nah, jadi yang ini otomatis kita hapus dulu. Nah, untuk menentukan K total ya. Jadi seper K, KT, konstanta pegas total. Ini KPK-nya berapa nih? 4.800 dengan 1.600. 48 ya. 48 di sebelah kiri ini tetap satu. 48 dibagi 16, 3. Tuh, jadi seper KT sama dengan seper 1 ditambah 3 per 4.800, maka KT-nya 4.800 dibagi 4. Berapa tuh? 48 bagi 4, 12 ribu. 12. 1.200 110. Newton. Hah, kok Bisa 1.200? ditulis juga begini tuh, Nm. Tapi ini bukan jawaban, karena kan ini. Nah, pertambahan berat beban W kan pertambahan panjangnya 0,05. Nah, di sini dibagi dengan 0,05. Di sini adalah 1.200 begitu caranya. Nah, ini F ya atau W. Kan W itu kan sama juga dengan M kali G. F sama juga dengan M kali G. Nah, kita coret aja nih. Nolnya itu kan 2 tuh. Tapi 5 tetap. Berarti di bawah 12 dikali 5 sama dengan 60 Newton. Nah, ini nih. Berat dari kotak yang warna abu-abu. Ya, jadi kita udah banyak latihan nih malam ini. Terus waktunya masih 15 menit lagi. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 8? Jadi kita harus mahir dalam menjumlah dan memparalelkan konstanta pegas. Di foto aja dulu, di foto. Setelah itu nanti dicoba soal yang lain. Udah? Udah, sudah Kak. Tunggu, ini Windows. Masuk ke nomor. Kok udah habis ya? Ya udah soal yang lain aja deh. Nah, Oke. ini nih ya, tambahan ya. Ya, apa? Nomor berapa ke Nah, sekarang Kak? ini nih, nomor 7 ya, nomor 7. Nomor 7 soal terakhir aja. Karena ini ada modulus elastisitas sama pertemuan panjang. Jadi KBI pengen pindahin ke PAIN dulu. Ayo nih, silakan dikerjain. Ampun. Besarnya tegangan yang dilakukan pada sebuah batang adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter jika panjang batang tersebut adalah 4 meter dan modulus elastisitasnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi, maka pertemuan panjang adalah. Berarti ini ada dua rumus ya. Silakan dikerjain dulu nomor 7.
Freezer paling atas. Freezer, freezer. Coba cari itu. Soalnya aku lihat ada kamus itu. Oke, nomor 7, berapa jawabannya? Gerak. 3,2 Kak. Coba disebutkan angka-angkanya biar KB bantu menulisnya di sini. Diketahui tegangan ya, berarti F ya, atau P gitu ya. Atau bahasa yang tadi rumus segini ya, nah gitu tuh. Apa sih kayak begini nih? Nah begitu. Adalah 2 kali 10 pangkat 6. Terus diapain? Pangkat 2 di. Jika panjang ya, LO. LO sama dengan 4 meter. Ini nggak perlu dikonversi menjadi meter lagi karena udah modulus elastisitas E ya. Nah, E itu kan rumusnya apa tadi? Delta L dibagi LO gitu. Nah, berarti pertamaan panjang ini yang ditarik ini nih. Tuh. Berapa tuh? Modulus elastisitasnya kan sama juga dengan 2,5 kali 10 pangkat 8. Terus panjang batangnya ini 4. Berarti dicari delta L ini. Ini ada kesalahan nih ya, modulus elastisitas minus di sini nih harusnya nih. Coba 2,5 kali 4 berapa? 2,5 kali 4. Mm-mm. Iya. 10 ya. 10 10. kali 10 pangkat 8 sama dengan delta L. Nah, ini adalah delta L-nya nih. Tapi kok jawabannya nggak ada? Coba kita cari lagi. Ada apa yang salah nih? Coba. Kita hapus dulu. Nah, berarti ya rumusnya delta L ini, delta L sama dengan tegangan dikali panjang mula-mula LO dibagi dengan E.
Nah, yang E-nya itu yang ini nih 2,5. Berarti 2 kali 10 pangkat 6 dikali 4 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat 8. Tuh, berapa tuh? Berarti 8 kan kali 10 8 pangkat kan 6 10 pangkat 6 dibagi dengan dua 2,5 koma lima kali 10 pangkat 8. 8. Nah, kan jadi pangkat min 2 ya. Jadi di sini 10 pangkat min 2. Nah, ini 8 dibagi 2,5 kan agak bingung ya. Berarti dikali 10 aja dulu nih. 80 dibagi 25. Hasilnya berapa tuh? 3. Sisanya berapa? Kan 3 kali 25, 75. Terus 5 per 25 ya. 5 dibagi 5. 1. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berarti 10 per 5 ya. Alias 3,2 kali sentimeter. Nah, ini jawabannya. Tuh, gitu. Oke ya, karena 2 menit lagi kita jam 9 kita akhiri. Jadi cukup sampai malam ini kita belajar tentang elastisitas. Nah, yang belum kita masuk yaitu tentang getaran harmonik ya, tapi nanti ngikut dari pelajaran di sekolah aja biar nggak bingung. Ada yang mau ditanggepin? Ada pertanyaan? Sudah Tidak cukup? Kak. Kalau udah cukup, kami akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.